Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Di video kali ini kita akan mencoba untuk mempelajari mengenai data clustering analysis. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di modul, ini adalah proses yang kita lakukan ketika kita ingin menganalisis data-data hasil interview. Dan tentunya untuk bisa melakukan data clustering analysis, maka kalian perlu untuk melakukan interview terlebih dahulu. Harapannya kalian bisa mendapatkan cukup banyak data, 10, tapi minimal kalau kalian mencoba untuk berlatih, maka dengan 3 atau 5 data sebenarnya sudah cukup, sekali lagi, untuk berlatih. Tapi harapannya kalau targetnya adalah untuk mendapatkan insight, maka 5 atau 10 orang, bahkan 10 orang lebih diutamakan tentunya. Dan saya juga sudah menyampaikan di perkuliahan bahwa data clustering analysis itu merupakan salah satu materi yang cukup kompleks atau cukup berat untuk diikuti. Itulah sebabnya saya menyarankan untuk kalian segera berlatih dulu deh, jangan ditunda-tunda. Kenapa sih berat? Kenapa sih kompleks? Ya, yang pertama karena jelas dia butuh interview dulu. Artinya kalau nggak ada interview, maka tidak mungkin ada proses data clustering analysis. Yang kedua, sebagian besar prosesnya memakan waktu. Jadi bukan masalah bisa tidak bisa, tapi terkadang lebih ke aspek memakan waktunya. Ada persiapan, kalian harus meringkas butuh waktu. Ada transcribing, di situ kita mindah datanya ke sticky note. Atau kalau pakai aplikasi Miro, harus mindah ke Miro juga, itu butuh waktu. Kemudian juga melakukan clustering, itu juga memang lebih simpel, tapi juga memakan waktu. Nah, yang terakhir ada analisis. Nah, di analisis ini mungkin kerjanya bukan fisik, tapi lebih ke otak, di mana kita mencoba untuk mencari insight. Dan mencari insight ini juga terkadang tidak mudah untuk dilakukan. Itulah sebabnya saya menyarankan kalian untuk kalau bisa video ini ditonton sebelum kuliah, bahkan lebih bagus lagi ditonton sambil melakukan kegiatannya. Makanya itu saran saya. Tontonlah video ini, jangan hanya sekedar menonton, tapi sambil mencoba melakukan latihan data clustering analysis itu sendiri. Sehingga harapannya video ini akan lebih mudah untuk dipahami, kalian juga lebih mudah mengikuti video ini, dan tentunya harapannya juga video ini menjadi tidak membosankan. Tapi tidak perlu panjang lebar, saya akan mencoba untuk berikutnya ini membahas bagaimana sih cara melakukan persiapan. Oke, kita lihat videonya. Oke, di sini kalian bisa melihat kurang lebih ada file doc yang saya buat untuk merangkum salah satu responden dari wawancara saya atau interview saya yang responden nomor 3 atas nama Mas Krisna. Jadi di sini saya mencoba untuk membedakan mana yang jawaban dari Mas Krisna dan mana yang istilahnya pertanyaan dari saya. Saya membedakannya pakai italic dengan yang font normal. Tapi sekali lagi ada banyak cara ya untuk membuat rangkuman, dan rangkuman ini yang penting satu kelompok paham, terutama yang bikin rangkumannya. Karena lucu aja yang bikin rangkuman masa nggak paham. Kalau yang nggak ikut interview, nggak paham itu wajar, karena sekali lagi dia nggak ikut interview. Tapi kalau yang ikut interview, bahkan malah yang menginterview kok nggak paham sama rangkumannya, itu yang aneh. Tapi sekali lagi, kalau di tempat saya mencoba untuk membedakannya antara yang font normal dengan font italic. Di tempat kalian tidak harus ngikut saya ya. Ataupun kalau ngikut tolong dipahami kenapa ini dilakukan, karena itu yang lebih penting. Ya. Nah, seperti kalian lihat, murni yang saya tuliskan di modul, ketika kita melakukan rangkuman, maka kita mencoba untuk merangkumnya tidak dalam bentuk bullet point. Jadi kita benar-benar merangkum sesuai alur pembicaraan kita. Jadi kalau di sini jelas pertanyaan saya apa, seperti ini. Terus pertanyaan berikutnya apa, dan seterusnya. Oh, ini ada yang lupa saya italic. Oke, pertanyaan berikutnya seperti ini dan seterusnya. Jadi jangan kemudian kayak kalian udah nyiapin pertanyaannya, terus dilihat sepanjang interview itu yang jawab itu yang mana. Itu bukan cara yang bagus gitu loh. Jadi ketika kita menginterview, alur dari interview itu penting. Kadang-kadang kita harus tahu ini ceritanya dari mana, lari kemana. Makanya dibuat sesuai dengan alurnya. Jangan mentang-mentang pertanyaan nomor 1 itu persepsi kesulitan, nomor 2 materi sulit, nomor 3 cara belajar, kemudian kalian bikin dulu bullet point-nya.
udah disiapin. Misalnya tadi, misalnya di sini sudah disiapin persepsi kesulitan, terus dikasih jeda biar ada nanti isinya apa, kemudian materi sulit dikasih jeda, kemudian cara belajar. Nggak bisa seperti ini karena sekali lagi yang namanya interview itu belum tentu structured. Makanya karena belum tentu structured, biar kalian nggak repot ketika merangkum, dirangkumlah sesuai dengan urutannya saja. Jadi kalau memang kalian mulainya dari materi sulit, ya ini ditaruh di atas, jawabannya apa. Baru setelah itu kalau misalnya habis itu kalian nanyain cara belajar, ya sudah dirangkum sesuai itu. Baru mungkin persepsi kesulitan. Nah, sehingga dengan cara seperti ini kalian tuh bisa mendengarkan dari awal pelan-pelan sampai akhir. Bukan terus skimming nyari yang pas pertanyaan ini menit keberapa ya. Ini wah itu malah bisa lebih lama ngerangkumnya. Itu pun kadang-kadang ada yang satu pertanyaan tapi dijawab di dua tempat berbeda. Karena kebetulan nyambung. Misalnya saya nanya materi yang sulit apa? Vocab. Bla 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 tentang vocab, terus tiba-tiba saya balik lagi. Ada nggak materi yang sulit yang lain? Grammar. Nah, ini kan jadi susah. Satu pertanyaan dijawab di dua tempat. Kalau kalian pakai cara yang nyiapin kosongannya dulu malah repot. Maka sekali lagi, nomor satu sebaiknya dibuat urut sesuai dengan alur interviewnya sendiri seperti apa. Saya balikan dulu. Nah, itu yang pertama. Jadi ini saya sudah buat urut kebetulan 8 halaman. Ya mau gimana lagi. Interviewnya 25 menit. Jadi ya wajar kalau halamannya panjang. Ya, jadi wajar kalau halamannya panjang itu wajar-wajar sekali. Ya, saya nggak akan liatin semua, tapi ini akan saya upload jadi kalian bisa memahami. Nah, yang kedua, ketika melakukan ringkasan, sebaiknya diringkas dalam bentuk sesuai dengan yang diucapkan oleh responden. Artinya jangan mencoba untuk melakukan paraphrasing. Jadi ketika saya dengar Mas Krisna bilang, nanti bisa dicek di rekamannya ya, rekamannya sudah saya upload di my class. Ketika Mas Krisna bilang belajar bahasa Inggris itu gampang-gampang susah Pak, ya sudah, saya ketik seperti itu. Bahkan termasuk ketika ada jeda, ketika ada diem-diemnya, itu ketika merangkum, udah ditulis dulu. Daripada kita banyak mikir, ditulis dulu sesuai apa yang kita dengarkan. Kalau memang sempat untuk dirapikan, rapikan. Tapi kalau nggak sempat, ya itu biar lebih cepat. Udah ditulis apa adanya dulu baru dirapikan. Dirapikan itu maksudnya seperti apa? Ya misalnya ini kan kalau kalimat aslinya kan ada kesalahan nih. Gampangnya sumber maunya kan ngomong sumber pembelajaran, tapi jadinya ada keluar sumber media. Nah ini nanti kalau sudah selesai boleh kok dirapikan seperti ini. Loh, enak gitu loh. Itu nanti kalau sudah selesai. Jadi walaupun ditulis dalam bentuk verbatim sesuai yang diomongin responden, tapi kita boleh kok merapikan. Ingat, bahasanya merapikan, bukan kemudian mengubah. Kalau mengubah itu ya berarti ini kita ketik ulang seakan-akan ceritanya baru. Itu tidak bagus. Jadi lebih baik jangan mengetik ulang, dirapikan aja. Soalnya nanti kadang-kadang ada yang seperti ini. Dari ini kan bisa dihilangin nih kalau mau. Nah, silakan dihilangkan kalau mau. Itu pun nanti ada yang harusnya titik, nggak kelihatan titik, karena dia ngomongnya nggak stop-stop. Harusnya koma, nggak kelihatan koma, karena dia nggak stop-stop. Nah, itu bisa kita rapikan. Tapi tadi saya sarankan ditulis dulu verbatim, selesai, baru kalau perlu dirapikan, dirapikan. Kalau nggak perlu dirapikan nggak apa-apa, karena kadang-kadang misalnya nih, ini kadang-kadang juga menjadi data, tandanya dia bingung. Ya dalam kasus ini, memang kalau dalam kasus kalimat ini nggak kelihatan dia bingung, jadi nggak salah. Tapi ada kalanya itu muncul karena orangnya bingung dan kebingungan itu adalah sebuah data. Nah, emosi seperti ini boleh kok untuk menjadi data. Dan justru karena emosi ini menjadi data, maka sebaiknya kemudian ini tidak dihilangkan. Atau ketika orangnya ngomong sakit gitu. Nah, sakit gitu kan nulisnya juga bukan cuma gini. Paling harus ditulis seperti ini kan. Nah, ini baru sakit gitu, bukan cuma sakit. Nah, dalam kasus seperti ini sebaiknya memang ditulis apa adanya seperti ini. Ya, sekali lagi ini untuk menggambarkan bahwa orangnya memang sakit, bukan cuma sakit. Ya, semoga kalian paham maksudnya. Ya, aturan kedua coba ditulis secara verbatim. Ya, sesuai dengan yang diomongin oleh orangnya. Pak, tapi orangnya nggak ngasih izin rekaman deh. Nah, makanya itulah sebabnya kenapa saya ngomong selalu siapin catatan. Kalau orangnya nggak ngizinin direkam, maka catatan kalian itulah yang akan berguna untuk menolong.
Nah, cara membuat catatannya diusahakan untuk dibuat seperti verbatim juga. Jadi sama konsepnya. Ya. Jadi dibikin secara verbatim. Itu yang kedua. Yang ketiga, sudut pandangnya dibikin seperti ngomong asli. Jadi jangan dia mengatakan. Jadi kayak ini, menurut dia belajar bahasa Inggris itu gampang-gampang susah. Jangan seperti itu. Seperti menggunakan sudut pandang orang pertama. Artinya yang ngomong seperti dia. Seperti Mas Krisna beneran. Betul Pak. Dia bilang betul. Nggak harus seperti itu. Itu memang tidak menghilangkan makna. Tapi jadinya nggak kerasa. Wong kita itu nggak pakai bahasa kita sendiri. Makanya ketika ngomong betul Pak, biarkan dia ngomong dengan sesuai Mas Krisna ngomong seperti apa. Ya Pak, betul. Karena kalau ada kaitannya dengan tadi ya bukan menurut dia kalau ada kaitan dengan conference ya nggak seperti itu. Menurut dia saat ini lebih penting sekali lagi kita menulis apa adanya. Dan karena kita menulis apa adanya maka gunakan sudut pandang seperti orangnya ngomong. Nah itu yang aturan ketiga ya atau tips ketiga ketika membuat rangkuman. Tips keempat, nah kalau kalian perhatikan walaupun apa ya sifatnya, saya punya wawancara 25 menit, tapi ketika saya mendengarkan itu, saya sudah mencoba untuk memilah data saya. Data saya yang sifatnya dari pertanyaan basa-basi atau data saya yang sifatnya dari setup question dan menurut saya nggak penting, itu tidak perlu saya catat. Karena itu hanya nambah-nambahin halaman. Jadi ketika saya membuat 8 halaman ini, kalau kalian perhatikan ada 8 halaman ini, itu adalah 8 halaman yang menurut saya data penting semua. Kalau nggak inspiratif, kalau nggak inspiring, revealing. Intinya itu. Jadi kalau menurut kalian waktu kalian mendengarkan data itu kok ini kayaknya inspiring juga enggak, revealing juga enggak. Nah, silakan putuskan untuk tidak perlu memasukkan ke dalam rangkuman. Sekali lagi itu hak interviewer. Karena interviewer yang nanti punya ide apakah ini inspiring atau revealing. Kalau kalian yakin sekali bahwa data itu tidak inspiring atau tidak revealing, tidak perlu dimasukkan. Ya, tidak perlu dimasukkan. Termasuk tadi data-data yang bagus tapi sebenarnya dari pertanyaan basa-basi atau dari setup question. Tidak perlu dimasukkan. Tapi kalau kalian ragu-ragu, ya mau nggak mau dimasukkan semua. Gampangnya seperti itu. Kalau ragu-ragu, dimasukkan semua. Tapi kalau kalian yakin, yang tidak perlu masuk, tidak usah dimasukkan. Yang perlu masuk, harus dimasukkan. As simple as that. Ya. Nah, kalau masih lupa, ya revealing itu intinya data yang membuat kita jadi paham permasalahan user, yang membuat kita bisa berempati dengan masalah user, yang membuat kita bisa mengerti people, activity, konteks, teknologi, itu adalah data-data yang sifatnya revealing. Sedangkan data-data yang sifatnya inspiring itu yang kemudian bisa bikin kita punya ide, oh iya ya kenapa nggak dibikin seperti ini. Jadi mungkin itu tidak menggambarkan aktivitas mereka, itu tidak menggambarkan karakteristik mereka, tidak menggambarkan konteks mereka, dan tidak menggambarkan teknologi yang masuk akal untuk digunakan, tapi itu menggambarkan ide untuk, oh iya ya kenapa nggak kita bikin seperti ini. Nah, jadi kan kita malah enak tuh, lagi cari ide malah dikasih ide, bisa dipertimbangkan. Nah, inilah yang namanya data inspiring, ini harus dimasukkan, karena itu berguna sekali. Ya, jadi kurang lebih ada 1, 2, 3, 4 itu cara merangkumnya. Itu pun kalau kalian perhatikan nanti, ketika saya merangkum data dari Mas Krisna, saya membuatnya memang verbatim. Tapi ketika itu adalah kalimat yang saya ucapkan, saya agak lebih freestyle, bebas. Karena saya tidak ada tekanan harus menulis dengan tepat untuk pertanyaan saya sendiri. Please lah, ini pertanyaan saya sendiri. Datanya kan bukan dari situ. Datanya justru dari yang dijawab oleh Mas Krisna dalam kasus ini. Nah, sehingga lakukan. Nah ini termasuk ini kan lama. Waktu itu kan kalau kalian lihat di rekamannya nanti ini kan lama, dia mikir apa ya? Saya lupa Pak. Ya sudah nggak apa, tuliskan seperti ini. Nah nanti kalau sudah yakin mau dirapikan, ini kan bisa dihapus. Yakin mau dirapikan dan yakin ini bukan data yang penting, artinya pause selama itu bukan data, hapus saja tinggal dirapikan. Nah seperti ini nggak apa-apa. Ya, jadi sekali lagi merapikan itu boleh, tapi saran saya setelah kalian menulis dengan lengkap dulu aja. Jadi biar enak. Kalau kalian memang terbiasa menulis sambil merapikan nggak apa-apa, tapi ingat istilahnya merapikan, bukan mengganti kalimatnya. Ya, misalnya nih, ya Pak, jadi di videonya ya aja Pak, jadi di videonya, nah ini kan bisa kita rapikan. Dia, nah kan seperti ini, boleh.
Yang pertama, ini kan yang pertama. Nya itu kan mikir. Dan menurut saya nya nggak penting. Ya apa? Kedua, sekaligus. Nah, ini boleh seperti ini. Nah, apa? Nah, seperti itu kan kita tahu. Nah, seperti ini. Nah, itu aja sih Pak. Itu aja itu kayaknya bukan data. Hapus. Nah, seperti itu. Itu aja itu kan bukan data. Hapus. Nggak usah susah-susah hidupnya. Kalau dengar hanya suara, kita dengar, nah, saya berarti nah, oh ini salah ketik, cuman itu makan tidak Pak. Kalau untuk karakteristik yang nah, ini kan sebenarnya sama, cuma dia terhenti. Nah, seperti itu. Ya, jadi sekali lagi ini namanya proses perapian. Boleh dirapikan, malah saya menyarankan daripada bikin kepala pusing. Tapi ketika merapikan, jangan mengubah datanya, jangan mengubah bentuk verbatimnya, hanya murni agar kalimatnya lebih mudah untuk kita pahami. Nah, ini tentang meringkas. Sekarang kita coba untuk manfaatkan ke ringkasan ini ke proses berikutnya, yaitu transcribing. Oke? Oke, sekarang kita mencoba untuk melakukan proses transcribing. Biasanya saya melakukannya dengan sticky note, tetapi ketika melakukan dengan sticky note tentunya agak susah untuk mengambil sudut kameranya. Itu pun belum lama ini saya juga mulai mencoba-coba untuk membiasakan diri dengan aplikasi yang sifatnya digital sehingga agak lebih hemat kertas. Jadi sedikit mengenalkan, ini namanya miro.com. Di sini kalian bisa melakukan banyak hal. Salah satunya adalah melakukan data clustering analysis. Di situ ada template namanya sticky note. Bisa coba dicari, nanti dapatnya hasilnya seperti ini. Nah, kalau kalian perhatikan, ini yang sebelah kanan yang di sini, ini adalah tadi hasil rangkuman, tapi saya baru mindah satu halaman, jadi saya nggak mindah semuanya. Itu pun saya tidak yakin saya akan memberi contoh semuanya, tapi minimal kalian punya bayangan kira-kira bagaimana cara melakukan transcribing. Nah, di sini yang saya pilih untuk melakukan transcribing, ya, di langkah persiapan kan kita siapkan nih, ada beberapa sticky note. Satu warna untuk datanya, satu warna untuk nama klasternya, dan satu lagi warna untuk insight-nya. Kalau ada data yang sifatnya kuantitatif, boleh ditambahkan warna yang keempat. Jadi biasanya kita butuh hanya 4 warna. Tapi sekali lagi di sini saya cuma pakai 3 warna karena saya tidak menggunakan data kuantitatif. Apakah kemudian kita cuma boleh pakai 3 warna plus 4 warna tadi? Apakah cuma kemudian data, kemudian cuma nama cluster, nama insight, dan kemudian nama cluster, insight, dan data kuantitatif? Enggak juga. Jadi misal nih, kalian menanyakan 2 orang, laki-laki dengan perempuan, dan kalian memang ingin membedakan laki-laki dengan perempuan. Nah, jadi anggap aja ini masih contoh ya. Saya ambil satu. Nah, anggaplah ini adalah data dari laki-laki. Maka ketika kita masukkan ke sini, seperti ini, maka masukkannya ke yang biru misalnya, sedangkan yang perempuan kita masukkan ke sini. Nah, misalnya, sekali lagi ini bisa diperbesar, diperkecil, saya tidak akan fokus ke situ dulu. Nah, artinya apa? Artinya data itu nggak harus satu warna. Tapi sekali lagi, kalau mau dibedakan 2 warna, itu karena ada alasannya. Oh, saya ingin tahu bedanya jawaban laki-laki dengan perempuan. Sehingga nanti waktu clustering kelihatan, Pak, mana cluster yang banyak birunya, mana cluster yang banyak hijaunya. Nah, ini boleh. Tapi kalau kalian menganggap laki-laki dengan perempuan itu sama, ya pakai satu warna aja. Misalnya dalam kasus saya biru. Atau contoh lain, kalian ingin membedakan jawaban orang tua dengan anak muda. Nah, sama, gunakan aja 2 warna yang berbeda. Jadi nanti kalian bisa kelihatan kok mana jawabannya mengumpulnya warna-warna yang anak muda, mana yang jawabannya mengumpulnya warna-warna yang orang tua. Itu pun macam-macam, mau membedakan apa lagi? Sehat, sakit, suku apa, agama apa, atau membedakan antara karakteristik mahasiswa, misalnya angkatan tua, angkatan muda, itu terserah. Ya, atau yang orang yang sudah pernah pakai aplikasinya dengan yang belum pakai aplikasi, atau apapun itu. Bahkan mungkin perbedaannya misalnya aspek role. Ini saya nanya
manajer, saya nanya kasir, dan saya nanya pelayan. Ini jawaban pelayan, saya kasih warna apa. Ini jawaban kasir, saya kasih warna apa. Ini jawaban manajer, saya kasih warna apa. Sekali lagi, itu malah hal yang sangat bagus sebenarnya. Tetapi, kalau bagi kalian semua jawaban itu dianggap sama, maka daripada dibikin seperti ini, saya menyarankan dibikin seperti ini. Artinya memang jawaban ini tuh nggak guna, gitu loh. Artinya bukan nggak guna, membedakan mereka itu tidak berguna. Mungkin itu kalimat yang lebih tepatnya. Mau dia laki-laki, mau dia perempuan, dia adalah satu orang responden. Jadi bobotnya tidak sama. Bobotnya sama. Justru kalau bobotnya beda, saya ingin tahu nih, apakah laki-laki berbeda dengan perempuan, maka lakukan yang proses konsep seperti ini. Ya, itu yang pertama perlu kita pahami. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana transcribing yang sebenarnya. Nah, sekali lagi, ini pertanyaan. Pertanyaan tidak perlu dimasukkan. Nah, mari kita lihat ini. Belajar bahasa Inggris itu gampang-gampang susah, Pak. Menurut saya, Pak-nya nggak perlu masuk. Nah, kita masukkan ini. Belajar, Pak. Karena ini data. Ini menurut saya revealing. Karena saya jadi tahu, oh, ini tahu pendapat mereka tentang, pendapat Mas Krisna tentang bahasa Inggris. Sehingga saya tinggal, sudah saya copy belum tadi ya? Saya tinggal copy atau saya cut juga nggak apa-apa biar nggak merepotkan. Saya masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Urusan besar kecil bisa diatur nanti. Kalau kalian memang kebetulan bukan tipikal yang seperti saya, pokoknya kerja beres dulu. Kalian pengen kerja sekaligus rapi, ini bisa dirapikan, ya. Atur zoomnya bisa di sini juga. Seperti itu. Ya, tapi saya kebetulan ambil jarak jauh biar kelihatan. Nah, ini pertanyaan, kira-kira adakah hilang yang, apakah ada, ini sudah satu data, belajar bahasa Inggris itu gampang-gampang susah, satu data, ya, itu satu data. Adakah yang hilang konteks? Sepertinya nggak hilang konteks, berarti sudah beres. Nah, gampang-gampang susah. Nah, ini sebenarnya, ini kan data juga, gampang-gampang susah, betul Pak. Nah, kalau ini, kalian bisa nulisnya seperti ini. Sorry. Ya, seperti ini. Nah, kalian bisa nulisnya seperti ini, saya zoom. Betul Pak. Nah, kalau ada jawaban betul Pak, itu kan betul apa? Apalagi betul. Ini kan kalau makin itu lagi kan betul, gitu kan? Nggak pakai Pak. Betul, oke betul, iya. Kan Mas Krisnanya bilang betul, iya. Coba ini aplikasi ditutup, seminggu lagi balik melihat kertas ini, betul, gitu. Apa yang ada di pikiran kalian? Apa ya? Nah, ya kan? Makanya kan ini contoh data yang hilang konteks. Nah, jadi ini harus ditambahin. Kalau saya biasanya saya menambahnya dengan ngasih petunjuk ini. Petunjuknya macam-macam. Saya pernah punya teman yang nambahnya kayak gini. Saya punya teman yang kan dia programmer pakai gini. Terserah, yang penting satu kelompok konsisten. Jangan nanti yang satu pakai apa, yang satunya lagi pakai apa, itu malah ngerepotin. Kalau saya tipikal terbiasa pakai ini. Jadi betul, bahasa Inggris itu gampang susah. Nah, seperti ini. Boleh. Nah, ini yang namanya data yang butuh penjelasan. Sekali lagi, data butuh penjelasan itu karena takutnya kita lupa. Betul. Nah, iya, betul apaan gitu. Kan repot malah. Nanti harus lihat ringkasannya. Itu kalau di ringkasannya ada, kalau setelah baca ringkasan masih bingung lagi gimana? Dengerin rekaman kan? Nah, makanya kita mencoba untuk tidak sampai seperti itulah. Merepotin banget soalnya. Nah, ini contohnya kalau datanya hilang konteks. Itu pun kalau kalian perhatikan, ya, data ini data, betul, ini data, betul. Sayangnya, data ini berisi hal yang sama, tetapi datang dari satu orang yang sama. Dan ini sifatnya adalah sifatnya adalah penegasan yang ini. Jadi bukan kayak momennya bukan berbeda. Jadi kayak misalnya kalau saya nanya nih di awal interview, apa menurutmu yang paling penting dalam sebuah bahasa Inggris? Speaking. Kemudian bla 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 bla, saya ulangi di belakang. Kemudian jadi kira-kira lebih enak belajar itu seperti apa? Ya belajar itu yang paling bagus speakingnya Pak. Bla 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 bla. Terus saya ngomong lagi di belakang nanti bla 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 lagi. Terus saya nanya lagi. Berarti apakah menurutmu vocab itu penting? Nah, vocab itu penting Pak. Tapi buat saya yang penting speakingnya. Nah,
Kalau wawancaranya seperti ini, berarti kan dia dalam 3 momen yang berbeda, itu kan menekankan sekali pentingnya speaking. Nah, kalau kasusnya seperti ini, maka speaking itu memang sepantasnya masuk di sticky note 3 kali, walaupun dari 1 orang. Tapi kalau dia hanya sekedar sebuah pertanyaan, kemudian ini pertanyaan utama, ini cross check-nya, nah ini jadi overkill. Kenapa? Karena seakan-akan kayak dia ngomong 2 kali, padahal jawaban yang kedua sifatnya adalah klarifikasi. Jawabannya adalah penekanan, bukan penekanan dari aspek jawaban penekanan yang tadi, atas, tengah, bawah tadi, tapi ini penekanan karena ada pertanyaan yang sifatnya cross check. Jadi kalau dia adalah jawaban dari sebuah pertanyaan yang sifatnya cross check, dari pengalaman saya, ini sebaiknya tidak perlu dimasukkan. Sekali lagi, karena dia cross check. Cross check itu justru tidak menambah kekuatan data, dia hanya meyakinkan bahwa saya tidak salah nulis. Beda dengan tadi ya, saya ulangi, beda dengan kalau saya nanya, apa yang penting menurutmu? Speaking. Terus di tengah, sudah lewat banyak pertanyaan, di tengah saya tanya lagi, jadi menurutmu pelajaran bahasa Inggris itu yang paling bagus apa? Speaking. Terus sampai di bawah lagi. Jadi menurutmu vocab itu gimana? Ya vocab itu bagus Pak, tapi saya tetap lebih suka speaking. Nah, jelas ini ada 3 momen yang berbeda dan dia menekankan hal yang sama, bukan sekedar cross check. Nah, dalam kasus seperti ini nggak masalah kemudian menuliskan sticky note-nya 3 kali dari satu responden yang sama. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini saya hapus karena alasan itu. Ini cuma sekedar cross check, jadi tidak perlu dimasukkan. Ya, ini saya hapus, sudah selesai. Nah, oke, mari kita lihat ini. Gampangnya sumber ini kan saya perbaiki harusnya. Sumber pembelajaran itu saya geser dikit. Nah, gampangnya sumber pembelajaran itu banyak sekali, Pak. Paknya saya hapus karena tidak perlu. Banyak sekali. Bisa dari internet, bisa dari teman. Nah, di sini ada 2 data yang bisa kita masukkan. Pertama, dia mengatakan sumber pembelajaran itu banyak sekali. Saya melihatnya itu sebagai sebuah data, mengatakan bahwa sumber pembelajaran itu banyak. Di sisi lain, saya melihat data yang mengatakan ini bisa internet. Ini kan kalau ini kan koma nih, bisa internet, bisa dari teman, bahkan bisa dari dosen. Nah, oleh karena itu, paknya saya hapus. Nah, oleh karena itu, data seperti ini, itu sangat sayang kalau kemudian dimasukkan seperti ini. Inilah yang saya bilang menyalahi aturan. Ini tuh banyak data loh. Kalau dimasukkan jadi satu ya sayang. Kenapa sayang? Anggaplah nanti kita mau bikin klaster. Kita mau bikin klaster. Anggaplah ini satu klaster. Anggaplah datanya sama semua. Ini data mengenai saya suka belajar dengan internet, seperti tertulis di sini. Saya suka belajar dengan internet. Ini data-data tentang belajar dengan internet. Kemudian misalnya saya bikin klaster baru lagi di sini. Ya, ini ada klaster, ini ada klaster, ini klaster internet. Ini klaster teman. Ini internet semua misalnya. Kita anggap yang versi gampangnya aja. Ya, ini teman. Nah, sekarang ini mau saya masuk ke klaster. Pertanyaannya, masuk klaster mana? Sini? Nggak bisa, wong ini ada top internet. Sini? Ya nggak bisa, wong ini ada internet. Di copy. Seperti ini. Ya nggak bisa juga, wong ini ada teman, ini ada internet, ini ada teman. Ya nggak bisa. Nah, yang salah adalah harusnya yang internet masuk internet, yang teman masuk teman. Itulah sebabnya kenapa kembali ke tadi. Nah, ini andunya banyak ini. Tidak apa. Nah, itulah sebabnya yang saya katakan tadi, data yang sebanyak ini kan bukan satu data, dia kumpulan dari banyak data. Sayang kalau dijadikan satu sticky note. Itulah sebabnya datanya harus dipisah. Nah, data yang harus dipisah apa? Pertama, jelas dia mengatakan bahwa sumber pembelajaran itu banyak sekali. Itu menurut saya data. Sekali lagi, kalau menurut kalian ini bukan data, itu hak kalian. Di sini kita tidak akan berdebat seperti itu. Justru berdebatnya itu adalah satu kelompok itu menganggap ini data apa enggak.
Saya merasa ini data karena saya ingin memberitahu bahwa sumber pembelajaran itu ada banyak. Kalau kalian merasa ini bukan data, simple, hapus. Ya. Kalau saya sama teman saya berbeda pendapat, bagaimana Pak? Lah, silakan didiskusikan. Justru itulah asiknya proses data clustering analysis itu. Banyak diskusi, banyak ngobrol. Bukan dia ngomong, iya saya juga manut. Ngobrol. Ya. Di sini tuh momen dimana kalian bekerja sama. Nah, ini satu data. Saya taruh ini di sini. Nah, internet itu satu data, teman satu data, dosen itu satu data. Makanya saya butuh banyak ini. Nah, aduh. Nah, ini saya hapus. Ntar tambahin lagi. Just. Ini harusnya nggak pakai koma. Nah, bisa dari internet. Ini kan bisa dari internet itu apa? Nggak jelas. Sumber pembelajaran. Ya, seperti ini. Biar nggak lupa. Ini taruh sini. Sama. Sumber pembelajaran. Yes. Ambil lagi satu dari sini. Yes. Bahkan bisa dari dosen itu sendiri. Yes. Sumber pembelajaran. Nah, seperti ini. Ya, sekali lagi. Ini dikumpulkan dulu. Kalau masih bingung, kalian bisa bikin semacam sticky note. Tapi sticky note cuma buat ngasih tahu responden 1. Kalau mau pakai nama, tapi biasanya kalau dari saya ketik nama itu sudah nggak penting. Jadi saya biasanya buat responden 1, atau kebetulan ini kan wawancara ketiga, responden 3. Nah, ini data responden 3 saya taruh sini semua. Seperti itu. Sehingga nanti kalau saya punya responden 2 saya taruh sini. Nah, seperti itu. Nanti data-datanya tinggal masuk sini. Tapi saya belum punya responden 2, saya hapus dulu. Berikutnya, mari kita lihat. Ini sudah. Nah, susahnya adalah nahnya nggak perlu. Susahnya adalah ketika kita tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas. Nah, ini sebenarnya menceritakan bahwa ketika tidak memiliki sumber yang jelas, ini kan data ini kan kalau kita data ini kan kalau kita pahami, susahnya ketika kita tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas, kita tidak tahu apa yang kita pelajari. Nah, nggak ada data yang lain. Jadi walaupun dia bilang kayak misalkan tidak les, sekali lagi itu adalah cara dia untuk menjabarkan, contohnya, cara dia untuk mengklarifikasi. Maksudnya apa sih? Jadi menurut saya ini panjang, tapi dia sebenarnya merupakan satu kesatuan data yang mengacu pada bahwa ketika orang tidak memiliki sumber pengetahuan yang jelas, maka dia juga tidak tahu. Nah, makanya kalau seperti itu, ini bisa walaupun panjang dianggap sebagai satu data. Nah, tapi saran saya karena datanya ini tidak les itu. Nah, ini bisa saya hapus sedikit tanpa mengubah makna. Jadi tingkat kebenaran dari apa yang kita pelajari. Nah, maksudnya kan dia tuh ingin ngomong ini. Sekali lagi ini saya tidak mengubah kalimat ya. Saya hanya membuat kalimatnya lebih make sense dalam artian ini tetap kata-kata dia. Dia ada yang merasa salah ngomong. Nah, yang salah ngomong itu saya hapus. Itu pun masih saya bantu. Tanpa pengetahuan kita tidak tahu apakah itu benar atau salah. Nah, seperti itu. Tinggal kita taruh sini lagi karena dia adalah bagian dari responden 3. Loh, kan enak. Nah, beda halnya kalau kita memang mau bersedia mengeluarkan uang. Nah, kalau ini hanya memperjelas yang tadi, intinya sudah saya taruh di situ. Jadi saya tidak perlu memasukkan. Sekali lagi, saya tidak memasukkan. Kalau menurut kalian ini data, masukkan. Jadi yang penting satu kelompok sepakat. Kita beda kelompok, nggak masalah.
Tapi kalau Anda satu kelompok dengan saya, kalau kalian satu kelompok dengan saya, kita bisa ngobrolin ini. Tapi kalau kita sudah beda kelompok, ngapain diurusin? Kelompoknya aja udah beda. Kalau satu kelompok, diskusi, ngobrol. Itu yang penting. Ya, kalau saya, ini tidak perlu saya masukkan karena dia intinya sama dengan ini. Ini hanya sekedar untuk memperjelas. Jadi, ini bisa saya hapus. Nah, ini sama, ini cuma klarifikasi. Jadi tidak perlu dipanjang lebarkan. Nah, ini lihat. Cuma kita butuh lawan bicara. Nah, ini ada data baru nih. Kita butuh lawan bicara. Tadi nggak ada lawan bicara. Jadi walaupun sepertinya sama, tapi dia mulai spesifik bicara lawan bicara. Nah, berarti ini bisa kita ambil sebagai data. Ini sumber jelas juga klarifikasi. Menurut saya tidak perlu dimasukkan. Nah, ini yang menarik ini. Sebentar, ada kertasnya nggak ya? Kalau nggak ada habis harus. Daripada nge-add, nah ya, ini berarti kita is. Ini kita ambil masuk seperti ini. Dah. Cukup jelas. Cukup jelas, jadi tidak butuh tambahan. Nah, ini menurut saya malah ini jauh lebih bagus daripada yang Nah, ini lebih bagus daripada yang tadi. Malah ini saya pakai untuk menggantikan yang tadi. Nih, ini malah menurut saya jauh lebih jelas daripada yang ini. Jadi ini malah mending saya ganti dengan yang ini. Yes. Kita rapikan lagi. Karena kita nggak bisa bicara. Yes, seperti ini. Ada juga tipikal data, itu juga kadang-kadang saya mungkin nggak tahu ada contohnya apa enggak, jadi kalau nggak ada saya nggak bisa bantu. Tapi saya ambil dari sini aja. Ada kadang-kadang kita memisahkan antara penyebab dengan alasan. Jadi kalau kita hanya belajar sendiri melalui media tersebut, kita jelas tidak bisa mengukur kemampuan kita. Nah, ada kalanya kita menjadikan ini dari dua data. Ini data akibat, ini data sebab. Seperti itu. Sorry, ini sebab, ini akibat. Jadi sebabnya apa? Sebabnya kita nggak bicara ngobrol dengan orang langsung. Akibatnya apa? Kalau kita hanya belajar sendiri, nah kita jelas tidak bisa mengukur kemampuan kita. Tapi kalau saya pribadi dalam kasus yang ini, saya jadikan ini satu. Tapi ada juga yang memisahkan antara alasan dengan akibat. Sebab dengan akibat dipisahkan, ada yang digabungkan. Makanya kuncinya di sini adalah pintar-pintar untuk ngelihat, untuk baca kalimat. Di kalimat ini itu ada berapa data. Kalau dia ada 3 data, berarti dia dipisah dari 3. Kalau dia 1 data, 1, 2, 2. Jadi ini pintar-pintar kita ngelihat, ini tuh membahas data revealing yang sama, inspiring yang sama atau enggak. Jadi memang itulah sebabnya kenapa saya bilang ini kompleks. Saya cuma bisa ngasih guideline, tapi ya tadi, ya percayalah, ini kasusnya di tempat saya. Di tempat kalian bisa beda lagi. Jadi mau kalian nanti nonton ini hasilnya beda dengan punya saya itu sangat-sangat masuk akal sekali. Makanya kenapa saya percaya bahwa materi-materi di kuliah saya itu sangat sulit untuk dicontek. Ketika temannya memikirkan ini, punya kita bisa beda. Makanya di sini kemampuan otak kita untuk berpikir itu sangat-sangat diutamakan. Argumennya apa? Oh ini menurutnya saya ini satu data karena yang dibahas sama. Oke. Oh menurut saya ini 2 data karena ini nyebutin sumber pembelajarannya ada internet itu sendiri udah 1 data. Dosen itu 1 data kayak ini nih. Ini tuh udah 1 data. Ini udah 1 data. Ini udah 1 data. Nah gitu loh. Karena siapa tahu nanti ada klaster tempat belajar. Nah klaster tempat belajar kan mungkin 3 itu jadi 3 data sendiri. Nah makanya di sini sangat-sangat diutamakan kemampuan berpikir yang bagus. Nah berikutnya ada lagi enggak?
Ini saya hapus, sudah selesai. Belajar dengan media itu maksudnya belajar sendiri gitu ya Pak? Ya Pak. Oh, gitu ya. Oke, ini sudah terjawab tadi. Sudah ada nggak ya belajar media? Oke. Berarti ini harusnya saya tambahkan. Alasan belajar sendiri kurang bagus. Nah, seperti ini. Biar kita tahu, oh jawaban ini tuh mengacu ke pertanyaan seputar itu. Nggak apa. Ditambahkan sedikit nih. Belajar sendiri kurang. Cuma ketika kita nguji, kita butuh lawan biasa. Nah, jadi alasan belajar sendiri kurang bagus. Karena saya nangkep yang konteks yang dimaksud Mas Krisna itu intinya bahwa belajar sendiri itu kurang bagus. Nah ini data sendiri. Ambil sini. Yes. Mengapa penting untuk bicara dengan orang lain? Yes. Sehingga tertulis itu kan kita harus bisa mempresentasikannya di depan audiens. Nah, ini maksudnya apa kok bahas itu? Mengapa penting untuk bicara dengan orang lain? Nah, seperti itu. Tinggal ditaruh sini lagi. Menurut saya juga data sendiri. Ini masalah, ini keharusan. Mengapa penting untuk berbicara dengan orang lain? Satu, karena kita harus. Jadi ini dua jawaban sebenarnya. Mengapa penting untuk berbicara dengan orang lain? Oke, disclaimer. Ini live ya. Saya tidak menyiapkan skrip di rumah sama sekali. Ini saya benar-benar baru memulai data clustering analisis. Jadi kalau seperti agak tidak terstruktur, saya pelan-pelan untuk mencoba. Saya ke sini dulu, kemudian saya ke sini. Iya. Ini alasan kedua. Jadi alasan pertama karena ya kita harus presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi penting untuk bicara. Dan alasan pertama. Alasan kedua, kalau kita sudah terbiasa, maka proses penyampaiannya akan lebih enak. Bentar. Jika kita sudah terbiasa ngobrol dengan orang menggunakan bahasa Inggris, jauh lebih lancar. Nah, ini mengapa penting untuk berbicara dengan orang lain. Jadi tadi ya, mengapa penting untuk berbicara dengan orang lain? Menurut Mas Krisna, walaupun dia jawabnya seperti satu, tapi sebenarnya ada dua alasan. Karena pertama, memang presentasinya harus bahasa Inggris, gitu loh. Yang kedua, kalau sudah biasa, nantinya lancar. Tak, bukannya itu sama saja. Sekali lagi, argumen saya bisa berbeda ya. Jadi kita tuh mencoba untuk berdiskusi, berdialog, gitu loh. Kunci dari data clustering analisis kan itu. Saya punya kesimpulan, ini alasannya. Kalian bisa berdebat, kalian bisa berdiskusi. Pak, kalau menurut saya nggak apa, justru itu asiknya. Kebenarannya kan nggak mutlak, itu kan tergantung dari interpretasi kita sama datanya. Jadi saya malah encourage kalian untuk banyak berdiskusi seperti ini. Jadi kalau saya melihat ada dua alasan. Alasan pertama karena kewajiban untuk itu. Alasan kedua supaya kalau sudah terbiasa lebih lancar. Jadi kalau
Jadi kalau kita sudah banyak latihan, banyak sering berbicara dengan orang lain, itu akan lebih lancar. Dan yang kedua, kenapa kita penting? Karena kalaupun kita nggak latihan, kita tuh wajib kok. Nah, itu loh. Saya ngelihatnya seperti itu. Nah, tapi sekali lagi saya tidak akan membahas ini semua, karena masih ada materi lain yang perlu saya sampaikan. Tapi inilah kurang lebih cara melakukan transcribing. Jadi pertama jelas ada aturan-aturan yang simple. Yang dimasukkan data-data yang inspiring atau revealing aja. Yang kedua, satu kertas cuma boleh ada satu data. Artinya dengan baca satu kertas, kita bukan bicara panjang kalimat. Kita bicara, dia itu ngomongin apa sih? Pendek tapi dua data, potong. Panjang satu data, pertahankan. Ketiga, kalau ada yang nggak jelas seperti ini, bisa dari teman. Apa yang bisa dari teman? Sumber pembelajaran. Bisa dari internet. Apa yang bisa dari internet? Sumber pembelajaran. Cuma ketika kita ingin menguji kemampuan kita dalam bahasa Inggris, tentu kita butuh lawan bicara. Nah, ini ngomongin apa sih? Alasan belajar sendiri kurang bagus. Nah, sebenarnya ini kan nyambung jadi satu hal. Seperti itu nanti ketika di klaster. Tapi ya tadi ada penjelasannya. Dan pinter-pinter kita untuk melihat ini data 1, data 2, atau data 3. Lebih dari satu, potong. Jadikan di 3 sticky note. 1, jadikan di sticky note. Seperti itu. Ya. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya bahas mengenai transcribing. Kita akan masuk ke langkah berikutnya yaitu clustering. Nah, sekarang saya sudah mencoba menyelesaikan proses transcribing. Sekali lagi, data saya banyak, saya tidak mungkin mencontohkan semuanya. Ini saya hanya mencoba untuk mengambil contoh-contoh yang kira-kira cocok untuk digunakan dalam membuat video. Jadi seperti kalian lihat di video ini, saya sudah membuat ini responden. Jadi kalau kita sudah selesai transcribing, maka langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan data itu ke responden-respondennya. Sebentar. Jadi ini misalnya dikumpulkan lebih dekat lagi seperti ini dan macam-macam. Sehingga kita tahu, oh ini data dari responden 1, responden 2, responden 3. Atau sorry, kebalik, ini responden 3, responden 2, responden 1. Nah, ini namanya awal. Sekali lagi ini bukan proses clustering, ini awal dari proses clustering. Nah, yang kita lakukan kemudian apa? Kemudian kita baca satu data aja dulu. Misalnya di responden 3. Materi yang sulit. Nah, ini grammar. Oke, mari kita kumpulkan materi-materi yang sulit. Ada lagi nggak data dari sini? Tentang materi yang sulit. Nih, materi yang sulit. Ini ngomongin materi yang sulit. Ini juga materi yang sulit. Oke, ini ada materi yang sulit. Ini materi yang sulit. Ini. Kita kumpulkan. Jadi murni seperti itu cara kerjanya. Kita kumpulkan. Kasih jaraknya agak jauh biar nanti nggak menumpuk sama yang lainnya. Nah, ini jadi satu. Ada lagi nggak materi yang sulit? Ini topik, ini bukan materi. Kok saya bisa cepat? Ya kebetulan satu ini contoh, jadi saya sudah baca dulu. Dan kedua, kalau kalian yang interview, cepat dong. Pasti nemu dah. Kan waktu kalian interview kan kalian mesti memahami ada, oh ini sering keluar nih dari 10 kali interview, oh, ini sering keluar dari 5 kali interview. Pasti jadi kalian tuh udah punya bayangan kira-kira klaster apa yang muncul. Jadi itu bisa cepat. Makanya kayak gini malah diselesaikan pertama. Kayaknya dari responden itu cuma ini. Geser dikit ke sini. Geser lagi ke sini. Responden 3, materi yang sulit. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yes. Kebetulan yang punya Mas Bagas saya ambil sedikit karena tadi ya, ini hanya untuk contoh perkuliahan. Nah, sudah nih ketemu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dah, jadilah satu klaster. Kita kasih nama. Di sini saya sepakat pakai warna hijau. Ini adalah klaster materi yang sulit.
Nah, seperti ini udah jadi satu klaster. Berikutnya kita bicara, tadi saya dengar ada native ini dia native. Soalnya banyak komunikasi tentang native atau tentang, mungkin saya ambilnya bukan native ya, masalah belajar bersama. Ini kebutuhan belajar bahasa Inggris. Jadi ini tadi bukan. Nih, dapat satu, kita pindah. Jadi kan saya ingat, ada data-data tentang teman bicara. Nah, kita kumpulin data-data yang terkait teman bicara. Ini apa ya? Ketutupan. Bentar. Ini. Oh, ini ada yang harusnya masuk ke sini, lupa. Yes, lagi satu. Harusnya saya gini. Sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Ini dia. Bisa cut aja, taruh sini. Oke, ini masalah. Oke, udah jadi, tinggal sedikit dirapikan. Dan dapat. Taruh sini. Belajar bersama. Nah, ini contoh clustering itu nanti seperti ini. Kita bikin cluster. Terus tadi juga ada topik mengenai topik-topik belajar yang topik sulit. Ada tentang topik belajar yang sulit. Salah. Catat. 1 juga salah. Politik ini juga kelewatan. Taruh sini. 1. Yes. Dapat. Terus nanti kita punya topik yang mudah. Di sini. Yes. 1, 2, 3. Ini dia. Sini. Setahu saya cuma ini. Ini walaupun tidak di script, tapi saya sudah, waktu bikin transkrip kan saya sudah belajar bahasa Inggris. Sulit atau mudah belajar bahasa Inggris. Ini dua-duanya. Tes habis, dari responden 1 habis, kita taruh sini. Dari responden 2 ini. Udah, sini. Berikan lagi, yes.
Oke, terakhir adalah mungkin kebutuhan bahasa Inggris. Yuk, di sini saya bikin lagi ini lagi kebutuhan belajar bahasa Inggris. Ada 2 klaster yang saya tadi ada 1, 2. Seperti ini, baru yang terakhir mungkin terlalu cepat ya, saya minta maaf, tapi sekali lagi saya yakin kalau kalian bekerja nanti akan lebih cepat lagi. Nih. Harapannya sih nggak pusing. Dah. Jadi nanti kurang lebih caranya cuma seperti itu. Ada topik apa, taruh, kemudian ada yang mirip nggak? Ada, taruh, ikut. Ada yang mirip nggak? Taruh. Kemudian dibikin klasternya. Atau dibalik, kalian udah tahu klasternya, bikin klasternya dulu. Jadi misalnya anggaplah ini letaknya di samping. Kalian tahu, oh saya tahu tadi ada klaster tentang kebutuhan belajar bahasa Inggris. Buat dulu klasternya, baru cari datanya. Itu juga bisa. Jadi terserah. Kalian bisa kumpulin dulu datanya, dibikin klasternya. Bisa juga bikin klasternya, kumpulin datanya. Kemudian anggaplah ini adalah data-data sisa, ini yang saya namakan data tunggal. Artinya data tunggal itu adalah data yang tidak punya teman klaster. Ya sebenarnya kalau mau diteruskan ini ada klasternya, tapi untuk mempercepat saya tidak fokus ke situ. Nah, makanya anggaplah data kita sudah selesai. Ini adalah data-data dari klaster. Inilah adalah klaster-klaster yang kita temukan. Jadi total ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 klaster. Nah, ingat klasternya tidak selesai sampai di sini. Mari kita lihat apakah kita bisa membuat subcluster atau supercluster. Misal, kalau kita ke sini, kita bisa bikin satu supercluster yang gampang, yaitu topic conversation. Kita letakkan di tengah. Seperti ini taruh di sini, ini taruh di sini, dirapikan aja. Yes, yes, yes. Yes, dah, ini namanya supercluster karena kita menggabungkan 2 cluster. Kemudian contoh lain, ya sekali lagi, ada 2 cluster yang mirip, tambahkan 1 supercluster, atur ulang kerapian, beres. Kalau ini kita bisa bikin cluster, ini bisa bikin subcluster. Nah, ini ada cluster kecil, sorry, saya pakai ini aja. Ini ada cluster kecil yang bilang gampang, susah. Ini data tunggal, tapi nggak apa-apa. Mau dibikin klasternya juga nggak masalah, walaupun data tunggal. Saran saya jangan, tapi kayak gini pun nggak masalah. Ini coba lihat bacanya, agar keluar lebih mudah. Komunikasi, ini bisa kita jadikan 1, ini bisa kita jadikan di sini. Kemudian kita bikin, nah ini contoh lain, ini boleh juga, ini komunikasi. Nah, ini subcluster komunikasi, ini enggak ada, ini superclusternya kebutuhan belajar bahasa Inggris. Nah, kalau yang klasternya gede-gede seperti ini, kemungkinan besar dia bisa disubclusterkan. Kemungkinan besar ya, tapi sekali lagi ini sebagai contoh aja. Saya ambil yang ini aja. Nah, materi yang sulit ini bisa saya rapikan ini. Ini ada grammar di sini, vocab saya taruh sini, tenses saya taruh sini. Perubahan bentuk itu vocab, nambah itu vocab. Bentuk verb itu ini berupa ini tenses di sini tadi. Terus vocab, nambah vocab, tenses.
arti kata saya taruh sini. Vocab tidak paham, vocab ini vocab. Penyusunan kata itu tenses. Vocab di sini. Verb 1, verb 2 itu ini. Vocab ini. Oh, ini salah ambil. Kalau salah ambil biasanya saya balikin ke sumbernya. Kalau nggak salah dari responden 2. Yes. Dah, berarti saya bisa bikin klaster baru. Ini klaster vocab. Klaster vocab pun saya lihat ada 2. Jumlah vocabnya. Yang kedua adalah perubahan vocabnya. Karena mungkin dia nggak hafal banyak sama dia nggak hafal caranya berubah. Sehingga kalau yang satu saya taruhnya di sini. Yes. Nah, ini juga arti kata sebenarnya di sini. Atau mungkin terpisah saja. Nah, sekali lagi, klaster ini kan kita yang menentukan, jadi bebas. Mungkin arti kata itu sendiri. Nah, kalau perubahan kan ini. Nah, terus ini tinggal bikin tenses. Yes. Ini tunggal, taruh sini aja karena data tunggal. Dipisahkan dari ini. Jadi. Yes, kurang satu. Nah, seperti ini. Nah, jadilah klasternya. Ini namanya proses clustering. Selesai. Jadi yang penting adalah bikin data cluster, kemudian lihat ada subcluster atau super cluster. Kurang lebih seperti itu. Terakhir, kita mencoba mulai menganalisis. Nah, saya ambil yang contoh-contoh simpelnya saja, jadi saya tidak akan membahas semuanya sekali lagi. Misalnya apa ya yang mudah ya? Nah, yang ini deh. Dari tenses yang saya tangkap, itu artinya tenses itu masih kesulitannya dari aspek perubahan bentuk tenses sulit dipelajari. Nah, seperti ini. Sedangkan kalau yang satunya perubahan V1, V2, dan seterusnya sulit dipelajari. Kalau dari yang ini, terakhir kalau yang dari ini, banyak vocab yang belum dikenal. Nah, seperti itu. Ini misalnya insight yang bisa kita dapatkan setelah melihat datanya. Jadi ingat, yang dilihat adalah datanya. Ya, misal, nah ini nih, ini mungkin memang belum saya rapikan, tetapi ada beberapa insight yang bisa saya dapatkan di sini. Sebentar. Nah, cara belajar dengan speaking lebih disukai. Cara belajar bersama lebih disukai. Karena datanya banyak nih. Yang coba kalian dengerin dari yang baik itu yang dari Mbak Inaya, Mas Krisna atau Bagas, banyak yang bilangnya tentang cara belajar. Nah, kemudian kalau kita bicara native, ini misalnya ini saya clustering lagi deh, native versi itu. Nah, ini di sini saya bisa bilang nih, skill hal yang utama ketika native dan Indonesia. Nah, tapi yang saya tangkap hal yang utama kok bisa ketika memilih
native dan Indonesia. Nah, tapi di sisi lain saya menemukan kalau skill sama native lebih baik dari Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi saya bisa dapat ini dari, dan usahakan meletakkan insight itu dekat dengan klaster tempat kita dapat insight-nya ya. Jadi itu penting. Nah, cara belajar dengan bersama lebih disukai. Lebih suka belajar dengan native. Nah, mari kita coba lihat ambil insight antar cluster. Nah, dari sini saya bisa mendapatkan insight antar cluster nih. Saya taruh di sini nih. Walau ada kelemahan dari sisi non-speaking, tapi, sorry saya perbesar, dari sisi non-speaking, tapi cara belajar yang disukai justru dengan speaking. Nah, soalnya kan lucu. Masalahnya apa? Verb 1, verb 2, vocab, tenses, macam-macam. Tapi cara belajar yang dipilih sebagian besar adalah native ngobrol, speaking. Nah, ini sebenarnya suatu suatu insight yang menarik untuk kemudian kita coba untuk gali. Nah, nanti yang lain juga bisa kalian coba ya. Misalnya conversation. Nah, topik yang mudah biasanya adalah topik sehari-hari. Kita bisa masukkan itu. Topik mudah berkaitan dengan sehari-hari. Taruh di sini. Topik susah taruh di sini. Topik sulit berkaitan dengan spesialisasi. Nah, seperti ini. Insight. Ya, jadi namanya analisis. Ingat sekali lagi, jangan baca ininya. Tapi dibaca datanya satu-satu. Dilihat. Kemudian dihubung-hubungkan dengan yang lain. Itu namanya, kalau baca data satu-satu dalam satu cluster, itu namanya adalah insight cluster. Ya, tapi kalau kemudian kalian membaca data antar cluster seperti ini dengan misalnya, sorry saya perbesar, ini dengan ini, misalnya cluster yang ini dengan cluster yang ini, nah ini hasilnya, inilah yang dinamakan insight antar cluster. Kurang lebih itu, sekali lagi saya tidak bisa memberikan contoh yang lebih lengkap dan memang jalan terbaik untuk melakukan ini adalah mencoba sendiri. Jadi saya sih sangat menyarankan kalau kalian ingin coba sendiri, bingung, konsultasikan. Lebih asik lagi kalau kalian bisa datang ke kuliah, nanti kita ngobrolnya kan saya bisa langsung lihat datanya tuh, lebih nyaman lagi. Tapi saya mencoba untuk memberi yang maksimal dalam kondisi terbatas. Sekali lagi sukses untuk proyeknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.